Tuhan. Pakai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sampai bumi penuh kemuliaan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan demi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah kami Tuhan demi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh
Kami sudah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Kami mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat. Oleh karena Tuhan, ajar kami. Semakin hari, semakin Kau ajar kami untuk boleh semakin berserah sama maunya Tuhan, sama kehendaknya Tuhan. Kalaupun kami sekolah, kalaupun kami bekerja, apapun yang kami lakukan hanya buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan, sebuah keputusan yang terbaik. Kami boleh ada di tempat ini, dan kami tahu waktu kami ada di rumah-Mu, ada berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan buat kami. Kami hadir dengan tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk doa-doa yang kami naikkan. Kami percaya itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kau pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Mereka bukan hanya melayani dalam rumah-Mu, tetapi seluruh hidup mereka adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan dengar isi hati Tuhan. Kau buka telinga kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu Kau mampukan layakkan, kuasai bibir lidahnya Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan ada dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Sekali lagi urapi kami semua, tidak ada yang terkecuali. Berkati setiap pribadi, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita yang siap untuk mendengar isi hati Tuhan, boleh sama-sama katakan amin, amin. Ya, selamat datang semuanya, shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday. Oke, saya mau menyampaikan sebuah tema, temanya adalah jagalah keselamatanmu. Nah, sebelum khotbah saya mau ngomong dulu, khotbahnya mungkin agak tidak enak didengar oleh telinga. Sudah beberapa bulan saya khotbahnya yang memotivasi, yang menghibur, gitu kan ya. Nah, hari ini khotbahnya mungkin agak tidak enak didengar oleh telinga. So, fasten your seat belt. Jangan kaget gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat judulnya, jagalah keselamatanmu, saya mau menyampaikan kepada saudara semua bahwa keselamatan itu bisa hilang. Makanya harus dijaga. Jangan pernah berpikir sekali selamat pasti selamat. Jangan pernah berpikir aku udah selamat, terus jadi males-malesan, jadi gak mau berjuang, jadi gak mau pelayanan. For your information, saudara, keselamatan bisa hilang kalau tidak dijaga. Kita bersyukur Yohanes 3:16, Tuhan sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, alias diselamatkan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, yes. Kita nggak perlu berbuat apa-apa, yang penting kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita rela membuka hati, membuka diri, Tuhan Yesus masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di situ kita sudah diselamatkan, yang mengerti kata yes. Tapi kalau kita hidup sembarangan, keselamatan itu sekali lagi saya katakan bisa hilang. Makanya judul khotbah hari ini adalah jagalah keselamatanmu. Matius 4 ayat 1-11, Lukas 4 1-13, pencobaan di padang gurun. Ini udah cerita yang gak asing buat kita. Tetapi ada sebuah ayat yang terus terang waktu saya baca dengan hati-hati, saya kaget. Setelah iblis mencoba Yesus, kita tahu ceritanya, iblis kalah 3-0. Tetapi setelah iblis kalah 3-0, Tuhan Yesus menang. Ayat ke-13 dari Lukas 4 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, jadi setelah iblis mencobai,
ia mundur daripada Tuhan dan menunggu waktu yang baik. Jadi saudara, kalau hari-hari ini atau sebelumnya kita pernah merasa menang atas pencobaan, terus yes aku menang. Tadinya banyak godaan nih, nggak usah ke gereja, tapi aku tetap ke gereja, yes menang. Nggak usah pelayanan, tapi aku tetap pelayanan, yes menang. Mungkin cobaannya, berbuat ini, ya berbuat yang tidak baik, yang berdosa. Tapi kita menolak itu, menang, yes. Jangan kegeeran dulu, kenapa? Karena faktanya ayatnya berkata apa? Iblis menunggu waktu yang baik. Untuk ngapain lagi? Untuk mencobai lagi. Jadi seumur hidup kita, sepanjang hidup kita mesti siap. Kita mesti selalu dalam keadaan aware. Kenapa? Karena iblis selalu mencari waktu untuk menjatuhkan kita. Apalagi kita hidup di hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hari-hari ini iblis lagi berusaha untuk cari teman. Karena iblis nggak mau masuk neraka sendirian. Orang-orang yang tidak siap, orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, disapu bersih sama mereka. Karena apa? Karena iblis tahu waktunya udah singkat. Nah terus terang waktu saya mau khotbah ini saya bergumul loh. Khotbahnya nggak enak didengar. Tapi kemarin dalam MDPJ Tuhan mengingatkan sebagai seorang gembala penjaga domba itu harus ngomong kalau ada yang nggak benar. Supaya apa? Supaya domba-dombanya tahu kalau lagi nggak bener. Karena kalau lagi nggak bener dibiarin, nanti satu hari kelak Tuhan datang terus dihakimi, terus Tuhan ngomong, kok kamu begini. Terus mungkin ada satu atau dua orang berkata, oh emang nggak bener ya, aku nggak pernah tahu kalau itu nggak bener. Nah, salah siapa kalau gitu? Salah gembalanya nggak pernah ngasih tahu. Makanya waktu kemarin denger ini, oh iya ini mesti dikhotbah ini. Ayat berikutnya Lukas 11 ayat 24, 25, 26. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi saya mau make sure saudara ngerti konsepnya. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Tapi kita harus jaga supaya keselamatan itu tidak hilang. Nah, Tuhan Yesus menang 3-0 lawan iblis. 3-0 nih, iblis masih cari waktu, cari kesempatan untuk mencobai. Nah kita lihat Lukas 11, 24, 25, 26, waktu seseorang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya jadi bersih seperti rumah yang dibersihkan. Bersih. Tadinya mungkin sebelum bertobat punya banyak hal yang tidak baik. Ada roh-roh yang jahat. Tetapi waktu terima Tuhan Yesus, roh-roh itu diusir keluar, terus roh Tuhan, Roh Kudus membuat hidup kita bersih, membuat hidup kita tertata rapi. Tetapi kalau kita enggak hati-hati, roh Tuhan bisa meninggalkan kita, dan waktu roh Tuhan meninggalkan kita, apa yang terjadi? Hidup kita, rumah itu jadi kosong. Nah kita lihat di sini, waktu roh jahat itu keluar dari manusia, dia mengembara ke tempat yang tandus, mencari perhentian. Bahasa Indonesianya gentayangan. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Jadi si iblis, si jahat, si setan, waktu sudah diusir, dia cari tempat. Waktu dia nggak dapat tempat, dia coba ngintip. Oh, rumah yang dulu aku tinggalin kayak apa ya? Terus dia ngintip. Waktu dia ngintip, dia kaget. Ternyata
yang menjadi penghuni yang baru sudah tidak ada. Penghuni yang baru siapa? Roh Kudus. Tapi ternyata sudah tidak ada. Tapi faktanya rumah itu bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Waktu dia ngelihat penghuninya udah nggak ada, tapi rumahnya bersih, rapi, teratur. Kita lihat ayat yang ke-26. Lalu ia keluar lagi dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan itu lebih buruk, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Jadi iblis yang tadinya penghuni, terus diusir karena sang pemilik rumah tadi ceritanya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus waktu Roh Kudus masuk, rumahnya jadi bersih, rapi, teratur. Tetapi karena dia nggak bisa menjaga, Roh Kudus pergi, nah si iblis ngintip. Penghuninya sekarang udah nggak ada. Tapi rumahnya udah bersih, udah rapi. Terus dia waktu ngintip, waduh sayang nih kalau gue tinggalin, kalau gue cuman sendiri. Terus si iblis itu, si roh jahat itu keluar, ngajak teman-temannya, di sini bilang apa? 7 roh lain yang lebih jahat. Dan akhirnya waktu iblis mengajak roh lain yang lebih jahat, yuk masuk, rumah ini udah bersih, rumah ini udah rapi. Faktanya ya saudara, saya belum tua tapi saya sudah ketemu banyak orang yang bertobat, terus jatuh lagi dalam dosa, tapi nggak buru-buru bertobat lagi. Saya mau ngasih tahu ya, faktanya orang itu lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Ini saya udah sering ketemu orang-orang kayak gitu. Dan waktu saya coba mikir, saya kan suka menganalisa, kenapa jadi lebih jahat? Ayat ini ngasih jawabannya. Kenapa dia lebih jahat? Karena waktu iblis ngelihat rumahnya kosong, dia masuk membawa 7 roh yang lain yang lebih jahat. Jadi kalau dulunya penipu, nipunya lebih nekat lagi sekarang. Kalau dulunya nggak tahu lah apapun, dia lebih jahat. Nah, makanya hari ini saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua. Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua. Benar-benar harus jaga sungguh-sungguh nih. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri? Keselamatan itu loh. Keselamatannya dicuri. Terus orangnya dibunuh dan nyawanya dibinasakan. Jahat ya iblis ya, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Habis beneran. Makanya tema khotbah hari ini beneran, sungguh-sungguh nih. Yuk kita menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jaga sungguh-sungguh. Cobaannya berat, beneran berat. Semakin tinggi level kita dalam melayani, cobaannya makin berat. Jadi kalau saudara baru, sorry to say, baru mulai pelayanan, sudah merasa, kok makin banyak cobaan ya, kok makin banyak ujian. Saya mau ngomong, you are on the right track. Karena semakin kita sungguh-sungguh, iblis semakin gak nyaman. Karena kalau kita gak sungguh-sungguh, iblis mikir, ya gak apa-apa, kan dia teman kita, ngapain dicobain. Tapi waktu kita udah mulai sungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh, iblis sudah merasa, wah ini bahaya nih kalau dibiarin. Yang mengerti kata Yesus. Jadi saudara berbahagialah kalau kita semakin sering dicobai iblis. Berarti kita musuhnya iblis, bukan temannya iblis. Cobaannya banyak. Tadi sekilas saya udah ngomong, bikin orang malas ke gereja. Itu kan cobaan iblis.
Karena iblis tahu kalau kita ke gereja, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita dengar firman. Iblis nggak mau itu. Kita berfellowship dengan sesama tubuh Kristus. Iblis nggak mau itu terjadi. Makanya diganggu terus dengan berbagai macam cara. Saya nggak usah nanya deh. Tapi berkali-kali saya ngomong, doa, baca firman, baca Alkitab. Nah, iblis tahu waktu kita berdoa, kita punya hubungan yang serius dengan Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Iblis nggak mau kita doa, iblis nggak mau kita baca firman. Godaannya macem-macem, capek lah, males lah, ada bola lah, ada acara TV lah, ada game lah, ada macam-macam. Nanti giliran udah mau tidur kita ingat, oh iya belum doa, oh iya belum baca firman. Terus tiba-tiba kita bilang, udahlah besok aja lah capek. Iblis tepuk tangan. Yes, menang. Berubahnya kita kalah, berkali-kali kita kalah. Kan tadi saya udah sorry to say ya, khotbah hari ini nggak enak didengar. Fasten your seat belt, jangan kemana-mana. Maksud saya fasten your seat belt gitu, jangan kemana-mana. Khotbahnya nggak enak, bolak-balik ke WC. Kita harus jaga nih benar-benar keselamatan. Jangan udah ngomongnya Kristen, jangan teman-teman tahu kita Kristen, kita dibully, kita dipersekusi, tapi nyatanya kita nggak selamat. Rugi banget nggak sih? Kenapa nggak selamat? Karena orang taunya kita Kristen, tapi dalamnya rusak. Dalamnya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Rugi banget gitu loh. Kalau mau udah sungguh-sungguh, sungguh-sungguh gitu. Nah hari ini saya mau membagikan beberapa hal pintu masuk si jahat. Si iblis, si setan, ternyata bekerjanya mirip-mirip dari dulu, sekarang nggak tahu sampai kapan. Mirip-mirip. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Tadi saya ngomong pintu masuk si jahat. Si jahat, evil itu pengen masuk lagi kan. Dia cari pintunya, dia cari jendelanya, dia cari lubangnya. Nah, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, kamu harus sungguh-sungguh karena ada namanya pencemaran jasmani dan rohani. Nah, kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus berkata, kita harus jaga jasmani dan rohani kita. Nah, lebih detail kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau di kitab Korintus, Rasul Paulus ngomong, manusia cuma terdiri dari jasmani dan rohani, makanya pintu jasmani, pintu rohani kita harus kita jaga. Nah, tapi kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus menggambarkan lebih gamblang, lebih detail. Manusia itu terdiri dari 3 elemen, trikotomi, roh, jiwa, dan tubuh. Makanya Rasul Paulus ngomong, roh, jiwa, tubuh ini harus dijaga. Jangan jadi pintu masuk si jahat. Nah ini saya kasih comparison ya. Kalau di Korintus, Rasul Paulus ngomong jasmani dan rohani. Kalau di Tesalonika, Rasul Paulus ngomong roh, jiwa, tubuh. Sekali lagi saya ingetin, fasten your seat belt. Kita akan lihat satu persatu.
pintu masuk dalam roh manusia. Ini ngomong roh manusia. Tadi ngomong apa? Roh, jiwa, tubuh. Manusia ada 3 elemen, roh, jiwa, tubuh. Iblis berusaha masuk ke roh, jiwa, tubuh. Mana yang paling lemah, di situ iblis akan masuk. Nah, kita lihat nomor 1. Ini cuma sebagian ya. Saya waktu siap khotbah ini jadi pengen menggali lebih dalam lagi, tapi nanti khotbahnya jadi panjang bener. Tapi saya akan sampaikan poin-poin pentingnya ya. Ingat, manusia ada 3 elemen, roh, jiwa, tubuh. Elemen pertama, roh, spirit. Gimana cara iblis masuk ke dalam roh manusia? Ini roh manusia, bukan roh Tuhan, bukan roh kudus. Bagaimana caranya iblis masuk ke dalam roh manusia? Nomor 1, okultisme, penyembahan berhala. Berapa banyak orang ngaku Kristen, tapi ternyata masih punya jimat, punya keterikatan dengan mistik. Nah, di situ iblis masuk. Karena Tuhan tidak mau waktu manusia berkomitmen ikut Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada roh-roh yang lain. Berapa banyak orang ngakunya Kristen, tapi masih ikut-ikutan. Bakar-bakar apa? Bukan bakar sate, bukan bakar daging, enggak. Bakar-bakar hiyo, kemenyan, dan sebagainya. Wah, kan tadi saya udah ngomong, enggak enak didengar. Kenapa enggak enak didengar? Saya enggak tahu leh. Mungkin ada sebagian yang masih melakukan. Masih ada yang punya jimat. Supaya beruntung, supaya hoki, supaya kaya, nggak tahu apalah. Nanti saya harap poin-poin berikutnya membuat lebih jelas. Yang kedua, saya harap saudara yang hadir hari ini tidak ada yang terlibat di 2 poin ini. Fortune teller atau ramal. Saya ngerti saudara masih muda. Enggak cuma orang muda, saya ketemu banyak orang yang udah tua, udah usianya lanjut, juga pengen diramal. Apa yang akan terjadi di tahun 2023? Apa yang terjadi di tahun-tahun ke depan? What is my future? Terus sekarang fortune teller atau tukang ramal itu rame loh di mana-mana. Masuk ke mall, masuk ke mana-mana, pasang billboard gede banget. Teret, udah gak malu-malu. Pada kesempatan ini kalau saudara perhatiin dari tadi saya ngomongnya cepet ya, karena bahannya banyak. Saya mau kasih tahu, beneran, iblis tidak tahu masa depan kita. Iblis tidak tahu masa depan kita. Oh pastor, mungkin udah ada yang pernah dulu fortune teller. Mungkin ada yang pernah ngeramal. Tapi iblis ngomong loh, nanti kamu begini. Nanti kamu begini. Firman Tuhan yang saya pelajari dan saya percayai mengatakan iblis tidak tahu masa depan kita. Kenapa iblis berani ngomong nanti kamu begini, nanti kamu begini. Kenapa iblis berani ngomong begitu? Karena iblis mau kita masuk dalam rencananya. Sudah ngerti gak bedanya? Iblis tidak tahu masa depan kita. Tapi waktu iblis ngomong, kamu begini. Hati-hati ya, selama 30 hari ke depan, kamu gak boleh keluar rumah. Karena nanti kalau keluar rumah, kamu ditabrak, kamu kecelakaan. Iblis tidak tahu yang akan terjadi. Tapi iblis berusaha kita masuk dalam rencananya. Waktu kita dengar, waktu kita percaya, terus kita menjalankan nasihat itu, iblis senang. Berarti si A, si B, si C sudah masuk
dalam rencana iblis. Saya tidak tahu saudara pernah ngalamin atau tidak, tapi Tuhan baik. Waktu lagi siap khotbah ini, Tuhan kasih saya ketemu banyak orang bersaksi. Jadi saya punya banyak bahan. Ada teman saya tiba-tiba didatengin sama, tanda kutip, katanya orang pinter, ngomong, kamu gak boleh keluar rumah ya selama 90 hari, karena nanti kamu kecelakaan. Terus teman saya ngomong, enggak, saya enggak percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung. Dia tetap keluar rumah, walaupun orangnya itu karena tinggal dekat rumahnya, nasihatin terus. Tapi setelah lewat 90 hari, lewat 100 hari, baik-baik aja nih orangnya. Enggak ada masalah, baik-baik aja. Kenapa? Karena dia tidak mau tertipu untuk berjalan di dalam jalannya si iblis. Dia tidak mau tertipu berjalan dalam rencananya si iblis. Sudah ngerti bedanya ya? Jadi jangan mau dibohongin. Kamu harus begini. Jangan mau dibohongin. Berapa banyak orang Kristen suka horoskop? Dia bangun pagi, yang dibaca bukan Alkitab, bukan berdoa, baca perkiraan atau deskripsi zodiak hari ini. Hari ini, kalau kamu bintangnya Leo, Sagittarius atau apa, hari ini adalah waktu yang tepat untuk menyatakan cinta kepada si dia. Apa lagi? Pastor, cuma bercanda-bercanda doang. Jangan dianggap enteng ya, jangan dianggap remeh. Iblis masuk dengan cara yang sehalus mungkin. Mungkin kita anggap bercanda-bercanda. Mungkin dianggap cuman make have fun doang kok. Have fun gak usah pakai gitu-gituan lah. Horoskop, tahyul, cerita-cerita yang gak bener. Jangan lewat situ ya, ada pocong. Jangan lewat situ ya, ada kuntilanak. Kadang-kadang, ini saya ngomong terus terang. Kadang-kadang, saya sengaja gitu. Kenapa? Karena saya juga pengen, yang bener sih coba deh. Kalau ada, saya pengen tahu. Nah, orang yang sudah dicekokin, jangan lewat situ, nanti ada pocong, ada kuntilanak. Dia jadi tidak berani lewat situ. Kalau kepepet lewat situ, dia jadi apa? Takut. Wah, iblis seneng. Iya kan, lo takut kan, gue berhasil bohongin. Tapi kalau kita nggak percaya, ya udah biasa aja jalan. Biasa aja. Buat saudara yang baru kenal saya, ya saya ngomong lagi, kalau buat saudara yang udah lama, saya mau sharing ya, iblis yang jahat itu bukan gentayangan di jalan, di kuburan, enggak. Iblis yang jahat itu ada di pikiran manusia, merusak pikiran manusia, itu iblis yang jahat, itu iblis yang pinter. Iblis yang gentayangan di kuburan, di jalanan, itu iblis homeless, iblis yang gak punya rumah. Iblis yang ada di pikiran manusia, di perasaan manusia, itu yang mesti kita hati-hati. Next. Perayaan-perayaan yang memuja iblis. Salah satunya, ini cuma salah satunya, Halloween. Udah telek-telek, perayaan itu memuja iblis. Udah telek-telek, perayaan itu acknowledge atau mengakui si jahat. Masih juga ikut perayaan kayak gitu. Dan for your information, saudara, di negara-negara yang membuka kesempatan perayaan Halloween, itu saya baca surveinya, baik di Amerika, di Eropa, di Korea, dimanapun negara-negara yang membuka kesempatan perayaan Halloween, di hari itu tingkat kejahatan meningkat
bukan cuma 10-20%, berlipat-lipat. Kenapa tingkat kejahatan meningkat? Ya karena si jahat dirayain. Fakta dong. Tapi sedih banget loh, ada orang Kristen yang ikut ngerayain. Pastor, ini kan pesta topeng, mask party. Kalau mau pesta topeng jangan pakai Halloween lah. Pesta topeng di hari-hari lain juga boleh. Di hari ulang tahunmu pesta topengnya gitu. Dan topengnya kan nggak harus topeng-topeng yang bentuk setan. Ada yang pernah nanya saya, emang pernah ngelihat setan jadi tahu bentuk setan? Frankly speaking, saya nggak pernah ngelihat setan secara wujud. Tapi di Alkitab kan diceritain. Ada tanduk, mukanya seperti kambing. Kan ada. Tapi seneng gitu loh orang-orang kayak gitu. Heran saya. Udah gitu ngomongnya Kristen lagi. Aduh. Berikutnya, Feng Shui atau Hong Shui. Bro, banyak orang Kristen masih percaya begini-beginian lagi. Bahasa Mandarinnya Feng Shui, bahasa Hokkiannya Hong Shui. Ya saya nggak mau terlalu detail, waktunya nggak cukup. Tapi saya mau kasih tahu, Feng itu artinya angin, Shui itu artinya air. Saudara-saudara ingat Tuhan Yesus waktu di danaunya ada badai. Terus Tuhan Yesus cuma ngomong satu kata, diam. Terus danaunya tenang. Terus murid-murid bertanya, mereka saling berpandang-pandangan. Murid-muridnya Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas berpandang-pandangan. Siapa orang ini? Sampai-sampai Feng and Shui nurut sama dia. Benar nggak? Feng apa? Angin dan air nurut sama dia. Nih, kita bilang aku anak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tapi takut sama Feng Shui. Nggak nyambung. Cara berpikirnya nggak nyambung. Tuhan kita sudah mengalahkan Feng and Shui. Sampai murid-murid ngomong, siapa nih? Sampai-sampai Feng and Shui takut. Feng and Shui taat, tunduk sama dia. Pindah rumah, cari hari baik. Semua hari itu baik. Tapi kalau saya pindah rumah cari hari apa? Yang saya nggak sibuk gitu loh maksudnya. Bukan hari baik. Menikah cari hari baik. Semua hari baik. Menikah kenapa? Carilah hari supaya yang lain bisa datang. Gitu. Bukannya cari hari baik supaya hoki, supaya nggak pamali, supaya nggak ada kutuk. Aduh. Saya kalau masih sering dengar gitu, antara pengen tengking-tengking atau mau dikotbain. Tapi hari ini saudara udah dengar semua kan? Yang mengerti kan? Yes. Ingat, itu cuma 5 poin. Tapi ingat-ingat deh. Jangan izinkan iblis masuk. Elemen yang kedua, jiwa manusia. Jiwa terdiri dari pikiran. Nomor 1, iblis masuk lewat pikiran yang takut. Iblis membuat kita takut. Waktu kita sudah takut, iblis berhasil. Yes. Padahal berkali-kali Tuhan bilang apa? Jangan takut. Temannya takut, khawatir. Temannya takut dan khawatir, cemas. Fear, worry, anxiety. Kalau orang sudah merasa takut, khawatir, cemas, iblis tepuk tangan. Yes.
Kita ngomong soul, ngomong jiwa, ngomong pikiran. Jadi setelah dengar khotbah hari ini, kita tidak mau izinkan iblis menguasai pikiran kita. Yang mengerti kata yes. Next, jangan kaget dengan yang next. Overthinking. Iblis kerjanya banyak cara. Kalau dia tidak bisa bikin anak Tuhan jatuh dalam dosa, iblis berusaha anak Tuhan overthinking. Mikir terus. Saudara kan udah sering dengar, bahkan mungkin sebagian dari saudara belajar psikologi. 70% yang dipikirkan manusia tidak terjadi. Rugi banget sih, 70% yang kita pikirin tidak terjadi. 70% yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, yang kita cemaskan, tidak terjadi. Masih mau takut, masih mau khawatir, masih mau cemas, masih mau overthinking? Waktu iblis tidak bisa membuat kita jatuh dalam dosa, iblis membuat kita overthinking. Nanti kalau gini, dia gini. Nanti kalau gini, begini. Nanti kalau saya begini, nanti begini. Ya. Ini pintu masuk iblis. Pikiran atau thought, satu lagi, complaining. Jangan suka komplain deh. Orang Israel suka komplain, nggak masuk tanah perjanjian. Kalau saudara belum tahu ceritanya, nanti kapan-kapan lah. Saya khotbahin. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, ada yang bilang 600.000 orang, ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 3 juta, nggak tahu lah jumlahnya. Banyak. Tapi saudara tahu, dari sebanyak orang itu, yang murni keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan cuma 2, Yosua dan Kaleb. Betul ya? Saudara tahu ceritanya? Kenapa? Karena satu kali Tuhan marah besar dan Tuhan berkata kepada Musa, aku tidak akan izinkan mereka masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena bangsa ini adalah bangsa yang bersungut-sungut. Komplain terus. Komplain. Tuhan sudah begitu baik sama kita. Tuhan sudah melakukan begitu banyak hal kepada kita. Makanya kita mesti mengucap syukur. Orang kalau di thank you-in, senang nggak? Senang nggak? Senang. Thank you ya, makasih ya, xie nih, senang. Seorang ibu yang sudah capek-capek nyediain makan, udah bangun pagi-pagi, masih gelap, udah bangun, masak, supaya anak-anaknya nggak lapar. Terus waktu anak-anaknya dikasih makan, terus anak-anaknya ngomong, ditanyain, udah makan belum? Kenapa nggak makan? Nggak enak. Rasanya gimana seorang ibu digituin? Seorang ibu yang sudah nyiapin makanan, anak-anaknya nggak mau makan, terus bilang, nggak enak. Sakit loh. Dan faktanya, Tuhan juga mengalami hal yang sama. Tuhan sudah berusaha memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan berusaha, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita bangun tidur bisa nafas, bisa melek, bisa bangun, bisa jalan. Terus kita masih komplain sama Tuhan, Tuhan kok hidupku kayak gini ya? Aduh hidupku kayak gini. Sakit, Tuhan tuh sakit. Ya. Makanya iblis tahu bagaimana menyakiti hati Tuhan. Iblis masuk dengan cara kepada anak-anak Tuhan. Ayo bersungut-sungut, ayo komplain. Itu menyakiti hati Tuhan.
Itu thoughts, pikiran. Sekarang kita masuk ke feeling. Hatred, benci. Dalam kebencian ditemukan self-hatred. Benci sama diri sendiri. Kalau ngomong hatred, benci sama orang lain. Self-hatred, benci sama diri sendiri. Orang yang benci sama orang lain, kalau ditarik, ini ilmu psikologi. Orang kalau benci sama orang lain, kalau ditarik terus, diterusin, ayo benci terus. Ujung-ujungnya apa? Sudah tahu nggak ujung-ujungnya orang yang benci sama orang lain? Dia pasti punya pikiran mau membunuh orang itu. Saya nggak usah nanya ya. Tapi ini kalau dalam tes psikologi ada. Apakah Anda pernah memiliki keinginan untuk membunuh seseorang? Saking bencinya, benci banget, sampai sumsum tulang belakang. Bukan cuman sampai di hati, sumsum tulang belakang, tembus. Nah, makanya Tuhan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru berkata, kamu tahu nggak 10 hukum? Murid-murid bilang, tahu, jangan membunuh, jangan berdusta dan sebagainya. Tapi Tuhan ngomong, waktu kamu membenci orang lain, itu kamu sudah membunuh dia. Nah, bedanya hatred sama self-hatred. Kalau tadi kita benci orang lain, ujung-ujungnya bisa membunuh orang itu. Kalau benci sama diri sendiri, terus benci sama diri sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ada keinginan untuk suicide, bunuh diri. Makanya kalau kita tes psikologi, ada pertanyaan, apakah Anda pernah punya kerinduan, keinginan untuk membunuh orang lain? Tidak ada. Oke, bagus. Next question. Apakah Anda pernah punya keinginan, kerinduan untuk bunuh diri? Karena ini dua kutub. Ada yang pengen atau pernah pengen bunuh orang lain, ada yang pengen atau pernah pengen bunuh diri. Iblis tahu, makanya iblis berusaha membuat anak Tuhan punya kebencian kayak begini. Yang kedua, bitterness, kepahitan. Iblis juga berusaha membuat anak Tuhan punya kepahitan, bitter. Tadi saya ngomong kan ya, Tuhan baik. Saya mau khotbah ini banyak contoh-contoh yang Tuhan timbulkan, tampilkan. Berapa hari lalu, hari Kamis, ada seorang hamba Tuhan bersaksi. Dia kenal satu orang, sudah kenal lama. Dan orang ini berkali-kali kerasukan setan, kesurupan. Nah, baru kali itu dia dapat kesempatan untuk doain, ditengking. Keluar! Setannya keluar. Tapi berapa jam kemudian kesurupan lagi, gelejet-gelejet lagi. Keluar, diusir lagi, keluar lagi. Tapi dalam waktu 1 minggu, begitu terus. Wah, pendeta ini, teman saya ini, hamba Tuhan ini capek juga, masa gue usir-usir terus. Sampai akhirnya waktu orang ini sudah sadar, diajak ngomong, kamu sadar enggak? Kamu itu berkali-kali kesurupan loh. Berkali-kali possessed by demon loh. Berkali-kali kerasukan setan loh. Kamu sadar nggak? Orang itu bilang enggak, tapi aku sering kehilangan ingatan atau kehilangan kesadaran. Terus diceritain, bukan cuma hamba Tuhan ini aja yang cerita, teman-temannya cerita, kamu tuh sering banget loh kesurupan. Masa? Yang aku ingat aku pingsan, nggak tahu apa-apa. Terus waktu dikonselingin, kenapa? Hidupmu lu kenapa? Terus setelah digali, akhirnya dia ngaku dan hamba Tuhan ini punya sebuah kesimpulan bahwa orang ini mengalami bitterness sama papahnya. Ya kan?
orang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya, itu sedang membuka pintu buat si iblis, si jahat, si setan. Makanya jangan bitter ya saudara. Memang hidup ini seringkali tidak adil. Life is not fair. Memang hidup ini kadang-kadang kita jadi korban. Tapi pastikan kita tidak mau menjadi orang yang bitter. Yang setuju katakan yes. Berikutnya, low self-worth. Orang yang merasa tidak berharga, minder. Iblis masuk di situ. Kenapa? Karena iblis tahu hal ini mendukakan hati Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, segambar dan serupa. Wah, keren banget, bos. Nanti kapan saya jelasin. Segambar dan serupa. Saudara yang ikut beberapa bulan lalu masih ingat, saya itu punya gambaran, sampai sering saya ngomong begitu sampai ada yang nanya, Pastor ayatnya di mana? Kagak ada ayatnya, ini cuma bayangan saya doang. Jadi saya membayangkan waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan berkata segambar dan serupa. Jadi waktu Tuhan jalan-jalan sama Adam di Taman Eden, itu malaikat bingung yang Tuhan mana, yang Adam mana nih. Kenapa? Karena segambar dan serupa. Manusia penuh kemuliaan Tuhan. Nah, jadi kalau ada yang berkata, aku tidak berharga, aku nggak berharga, aku nggak bisa apa-apa. I am only a trouble for my friends. I am only a trouble for my parents. Salah tuh. Jangan pernah mikir gitu lagi. Kita berharga di mata Tuhan. Buktinya apa? Saking berharganya kita di mata Tuhan, Tuhan mau mati buat kita. Poin yang berikutnya, kalau tadi ngomong apa? Minder kan? Yang ini sombong. Tuhan juga gak suka sama orang sombong. Jadi jangan minder, jangan sombong juga. Dibilang jangan minder, sombong lagi. Wah, sama juga. Jangan sombong, pride. Beberapa bulan lalu, ya saudara bisa lihat di YouTube, saya sudah pernah khotbah tentang kesombongan. Sombong atau pride. Waktu saya baca banyak buku dan mengamati hidup manusia, termasuk hidup saya sendiri, orang sombong ada 3 alasan. Alasan yang pertama, alasan paling rendah. Saya ngomong itu sombong level 1. Baru level 1 aja lu udah sombong gitu kan ibaratnya. Sombong level 1 tuh kalau dia memiliki yang orang lain tidak miliki. Jadi, aku punya mobil bagus, lu gak punya kan? Payah lu. Nah itu sombong yang level 1. Baru punya gitu aja, sombong. Tapi banyak. Aku punya rumah besar, aku punya bisnis ini, aku punya teman menteri, aku punya teman siapalah, sombong. Belagu amat sih. Nomor 2, naik kelas nih, sombongnya naik kelas. Aku bisa sesuatu yang orang lain tidak bisa. Jadi sombong. Aku bisa main musik. Waduh, drum. Semua alat musik di sini aku bisa. Drum, bass, gitar, keyboard, apalagi suling, biola, semua bisa. Lu nggak bisa kan? Ya, payah lu. Aku bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa macam-macam. Lu nggak bisa kan? Payah lu. Jadi nomor 1 kesombongan yang punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Nomor 2, aku bisa sesuatu yang orang lain nggak bisa. Tapi nomor 3, orang yang merasa lebih benar dari yang lain. Orang Kristen banyak yang nomor 3. Kenapa? Dia merasa lebih rohani dari orang lain.
Jangan sombong loh, itu namanya kesombongan rohani. Sombong, merasa udah lebih rohani, merasa lebih hebat. Masuk ke sebuah ibadah, wah di sini tidak ada hadirat Tuhan. Lu sombong amat bisa ngomong tidak ada hadirat Tuhan. Belagu banget. Tapi itu sering saya dengar, tidak ada hadirat Tuhan. Terus nanti kemana? Tidak ada hadirat Tuhan. Lu emang siapa? Gitu kan. Wah, dan Tuhan, saya mau ngomong ya, Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Jangan sombong. Berikutnya, selfish. Ini bukan jenis ikan. Selfish itu egois, mementingkan diri sendiri. Berkali-kali kita udah dengar khotbah, jadilah orang-orang yang generous, jadilah orang-orang yang punya empati, tidak selfish, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Yang terakhir, siapa yang terakhir? Yang terakhir, tadi kan roh, jiwa, tubuh. Roh, saya sudah ngomong singkat, jiwa, itu kalau di breakdown bisa panjang, lebar, dalam, dan jauh. Roh, jiwa, terakhir, tubuh, body, atau daging, atau tubuh. Nomor 1, greedy atau serakah. Orang kalau serakah itu semuanya dirabrak sebenarnya, semuanya dihantam, semuanya diterobos. Kenapa? Karena dia mau, I want it all and I want it now. Waduh, serakah. Orang gara-gara serakah jadi korupsi. Orang gara-gara serakah jadi nipu. Orang gara-gara serakah jadi ngutang gak bayar. Orang gara-gara serakah jadi macam-macam. Semuanya karena apa? Serakah, greedy. Dan iblis tahu. Makanya iblis suka bikin serakah. Kamu belum punya ini loh. Kamu belum punya ini loh. Kamu belum punya ini loh. Wah, serakah. Kalau bisa untung 20 poin, kenapa cuma untung 10? Begitu kan? Next. Cara iblis untuk masuk. Adultery. Perzinahan. Kalau kita lihat dalam kamus Indonesia, perzinahan itu adalah orang yang sudah menikah terus berhubungan seks dengan bukan pasangannya. Itu perzinahan. Adultery. Tapi arti adultery secara besar bicara tentang yaitu dosa seks. Selain adultery, ada juga fornication. Mungkin saudara nanya, bedanya apa ya adultery sama fornication? Bedanya apa sih zina sama cabul? Kalau adultery, orang yang sudah menikah berhubungan seks dengan orang lain yang bukan pasangannya. Kalau fornication adalah orang yang belum menikah tapi memiliki atau melakukan sexual activity dengan orang lain. Adultery, fornication, itu adalah dosa. Dan setiap dosa ada konsekuensinya. Tuh kan Tuhan kita pengampun. Yes, Tuhan mengampuni. Tapi konsekuensi harus ditanggung. Next, pornografi. Iblis tahu, makanya diganggu-ganggu. Dulu saya pikir yang suka pornografi cuman cowok, terbalik, sorry. Ternyata waktu saya baca begitu banyak artikel, ternyata cewek juga suka pornografi. Jadi kalau ngomong pornografi bukan monopolinya cowok doang, cewek juga.
sexual sins, dosa-dosa seks. Dan saya mau tutup, orang yang terikat dengan dosa-dosa ini, adultery, fornication, pornografi, dan sexual sins yang lain. Ada beberapa tipe. Tipe yang pertama, mereka nggak tahu kalau ini dosa. Jadi terus saja dilakukan, terus saja. Nah, saya berdoa, saya berharap yang ada di ruangan ini tidak ada yang melakukan ini. Tidak ada. Tapi kalaupun ada, setidaknya hari ini saya sudah ngomong, itu dosa, jangan dilakukan. Jadi kalau ada yang bilang, enggak berasa dosa, hari ini saya di atas kebenaran firman Tuhan mengatakan, itu dosa. Kan wajahnya berubah semua. Tapi nggak apa-apa, biar tahu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Tipe yang kedua, ada orang yang tahu, yang aku lakukan ini nggak benar. Mungkin sudah punya pasangan, tapi punya hubungan atau melakukan hubungan seks, seksual intercourse atau macam-macam dengan yang bukan pasangannya. Aku tahu ini nggak benar, tapi aku nggak bisa lepas. Mungkin ada yang belum menikah, melakukannya dengan orang lain, itu fornication, cabul. Mungkin ada yang melakukan dosa-dosa seks yang lain. Tadi saya bilang ini dosa loh, itu tipe 1 yang nggak tahu. Tipe 2 ada yang tahu itu dosa, tapi nggak bisa lepas. Nah, itulah sifat dasar dosa. Sifat dasar dosa apa? Mengikat. Makanya kalau ada nih yang kayak begini nih, sungguh-sungguh berdoa minta Tuhan lepaskan. Kan tadi di awal pembicaraan kita nih, kita semua sudah diselamatkan kan? Tapi iblis berusaha mencuri keselamatan itu. Nah kita nggak sadar. Jangan sampai kita lagi begitu, kita mati atau Tuhan datang. Selamat nggak kira-kira? Enggak. Makanya jangan lakukan. Yang mengerti kata Yesus. Terakhir saya mau sharing adultery, dosa seks, dengan idolatry, dosa penyembahan berhala, itu sama-sama busuknya di mata Tuhan. Bener loh. Karena orang yang melakukan idolatry atau penyembahan berhala, itu di mata Tuhan dia sudah berzinah secara spiritual. Saudara pernah baca ayatnya, jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan ada patung, jangan ada apa. Kenapa? Karena aku adalah Allah yang pencemburu. Jadi kalau orang melakukan idolatry, penyembahan berhala, itu di mata Tuhan orang itu sudah berzinah secara rohani. Nah, orang yang melakukan adultery, apalagi udah telek-telek. For your information, kan saya belajar teologi. Waktu belajar teologi, belajar namanya kebudayaan Yahudi. Orang Yahudi percaya dosa yang paling berdosa adalah waktu kita melakukan perzinahan. Kenapa? Karena orang Yahudi melihat hubungan yang begitu erat antara adultery dengan idolatry. Waktu kita idolatry, kita berkhianat sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Waktu adultery, kita berkhianat sama 2 orang. 2 orang itu siapa?
nomor 1 pasangan hidup kita, nomor 2 sama Tuhan yang sudah memberikan pasangan kepada kita. Wah. Jadi kalau ada yang sudah pernah, minta ampun sungguh-sungguh. Minta ampun sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara mau hidup berkenan sama Tuhan? Halo? Sungguh-sungguh ya. Serius loh, sungguh-sungguh. Jangan sampai kita nggak selamat. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan kita. Yuk kita janji sama Tuhan, apapun yang terjadi, dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Mungkin secara manusia nggak enak didengar, tetapi kami mau mengakui hari ini Tuhan, kami perlu dengar firman Tuhan ini supaya kami nggak jatuh dalam dosa. Kami perlu dengar firman Tuhan ini supaya kami tidak kehilangan keselamatan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan kami. Tetapi kami punya tanggung jawab, kami punya kewajiban untuk boleh menjaga, mempertahankan keselamatan kami. Kami mau sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Firman Tuhan sudah memaparkan cara iblis masuk ke dalam hidup kami. Kalau ada 1 poin, 2 poin, bahkan mungkin lebih. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mungkin kami nggak punya masalah dengan dosa seksual. Tapi kita mau periksa, apakah selama ini kami punya kepahitan? Apakah selama ini ada yang punya kebencian? Apakah selama ini ada yang merasa I am not worthy, Lord. Aku nggak layak, aku nggak berharga. Sudah perlu berdoa sungguh-sungguh dengan bahasa masing-masing. Saya hanya bisa mendukung dalam doa, tapi setiap pribadi harus bersuara kepada Tuhan hari ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita nggak tahu minggu depan masih ada atau tidak. Tapi kalau Tuhan sudah menciptakan hari ini, sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kita mau masuk tahun yang baru nanti dengan hati yang bersih, dengan hidup yang bersih. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mungkin ada kebencian, mungkin ada kekecewaan. Ampuni aku Tuhan. Mungkin selama ini aku suka bersungut-sungut. Aku gak bersyukur, aku gak bersyukur. Tuhan, ampuni aku. Kalau selama ini mungkin aku serakah, ampuni aku Tuhan. Mungkin ada yang terlibat dengan pornografi, ampuni aku. Mungkin ada yang terlibat dengan masturbasi atau apapun. Mungkin ada yang terlibat dengan LGBT. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan.
kembali kami mengucap syukur Tuhan, gak habis-habisnya kami mengucap syukur. Terima kasih buat ibadah hari ini, dari awal sampai akhirnya kami boleh menikmati Engkau ada bersama dengan kami. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, worship leader, singers, choir, pemusik, soundman, multimedia, usher, greeters, pendoa, koordinator ibadah. Berkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang mereka sudah lakukan buat Tuhan tidak sia-sia. Buat anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan atau akan memberikan persembahan, Kau juga berkati mereka berlimpah-limpah. Apapun yang kami bawa kepada Tuhan, Engkau akan memberkati berlimpah-limpah. Tangan-tangan yang mengelola keuangan, Kau juga berkati Tuhan, supaya setiap keuangan yang ada boleh digunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Sekolah mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan, bahkan ibu-ibu rumah tangga diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Yang terbaik Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, gereja-Mu Engkau berkati. Bahkan kami terus berdoa Tuhan, kami percaya di tahun-tahun ke depan Engkau akan membawa kami terus naik. Kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan, boleh selalu berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, setiap anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kepala kami Tuhan, supaya apapun yang kami pikirkan hanya yang berasal dari Tuhan. Engkau berkati hati kami, sehingga apapun yang kami rasa hanya sesuatu yang dari Tuhan. Engkau berkati mata kami, urapi mata kami, sehingga apapun yang kami lihat hanya yang baik, yang benar dari Tuhan. Berkati telinga kami, apapun yang kami dengar hanya yang baik, yang benar dari Tuhan. Berkati mulut kami, apapun yang kami ucapkan hanya yang baik, yang benar dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus Yesus. berkati.